Dan yang kedua itu adalah an-nas. Lafaz nas adalah lafaz yang menunjukkan pengertiannya secara jelas dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh konteksnya. Lafaz nas merupakan bentuk lafaz yang lebih jelas dari lafaz zahir yang dijelaskan oleh lafaz itu sendiri dengan adanya petunjuk yang terkait dengan pembicara. Dalam arti bahwa kejelasan lafaz nas dibandingkan lafaz zahir tidak terjadi semata-mata dari struktur kalimat namun dari makna yang menghadirkan maksud pembicara itu sendiri. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa lafaz nas adalah sebuah lafaz yang penunjukan maknanya sesuai dengan maksud pembicara. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan oleh berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lafaz nas dari ayat ini menunjukkan makna perbedaan antara jual beli dan riba dari segi halal dan haram. Makna ayat sebagai makna zahir pada makna kehalalan jual beli dan keharaman riba. Sementara dalam makna nas, pernyataan perbedaan keduanya merupakan makna yang sesuai dengan maksud ayat tadi. Dan yang ketiga itu adalah al-mufassar. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna sebagaimana dikehendaki untuk lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan perinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat Quran surah An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Bilangan 80 kali dera bagi pelaku kaf yang menuduh orang baik-baik melakukan zina tanpa adanya 4 orang saksi merupakan lafaz mufassar, sebab bilangan 80 merupakan bilangan yang telah pasti, maknanya tidak dapat dipalingkan dan pengertian angka 80 kali itu tidak dapat diubah dengan mengurangi atau menambah jumlahnya. Firman Allah Quran surah Nur ayat 56 artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ali Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Perintah sholat, zakat, haji pada ayat tersebut merupakan lafaz yang masih bersifat global dan mengandung makna yang belum dijelaskan oleh bentuk ayatnya sendiri. Tidak ada penjelasan tentang cara dan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan ketiga bentuk ibadah tersebut. Kemudian, Rasulullah menjelaskan dan merincinya melalui tindakan dan sabda beliau. Kaidah yang berlaku pada lafaz mufassar adalah wajib diterapkan sesuai penjelasan dan rincian yang membentuk maknanya yang tidak mungkin dipalingkan dari makna tersebut. Jika kita wajib mengamalkan apa yang telah ditegaskan dan perinci.